Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Akan terjadi global famine, kelaparan mendunia, karena 40 hari 40 malam matahari bersinar nggak bisa menyentuh tanah karena gelap pekat kan, kabut asapnya. Akibatnya selama 40 hari 40 malam tanaman, tumbuhan, pohon nggak menghasilkan, berarti orang kelaparan. Kalau semua orang kelaparan berarti mode-nya mode survival, struggle of the fittest, siapa kuat dia dapat. Makanya pantas kata Nabi akan terjadi al-haraj, saat untuk memperebutkan makanan gitu. Nah yang kelima yang nggak pernah diduga-duga barangkali adalah shutdown of modern technology. Teknologi modern wassalam, wassalam komputer, wassalam handphone, wassalam listrik, AC, motor, mobil, pesawat udara, wassalam satelit, wassalam. Apa penjelasannya? Sederhana, batu segede gitu bergesekan dengan udara dengan sekencang itu ya, kecepatannya pasti timbul induksi. Satu. Kedua, tabrakannya itu sendiri ya menurut seorang ahli fisika akan merubah sifat besi. Besi itu nanti jadi lengket, Pak, sehingga instrumen yang terbuat dari besi walaupun sederhana tapi sedikit aja ada kerumitannya itu nggak bisa berfungsi. Contohnya apa? Sepeda ya, rantai dengan gearnya nempel, lengket gitu. Contoh lain lagi bedil. Bedil itu ada pelatuknya kan, itu nggak bisa. Saya sampai nanya sama dia, si ahli fisika itu, loh gimana nanti kan perang pakai pedang, pedang kan besi, pedang kan independen katanya, dia nggak rumit gitu ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, shutdown of modern technology is inevitable, nggak bisa dielakkan, pasti terjadi ya. Dan ini sudah disampaikan oleh Nabi 15 abad yang lalu. Kata Nabi, wa uttum min haitsu bada'tum. 3 kali Nabi ulang-ulang kalimat yang sama, dan kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali pada kondisi seperti sedia kala. Para sahabat dengar ini nggak ngerti, nggak paham mereka kembali kemana gitu ya kan. Tapi mereka amanah, pokoknya nggak ngerti, sampein aja kepada generasi berikutnya, disampaikan lagi, sampai ke kita sekarang. Nah sekarang kita dengar ini, ngerti kita apa yang mungkin terjadi. Tapi setelah ngerti mau apa? Mau percaya lalu mempersiapkan anak istri, atau mau skeptis, meragukan? Ustadz Ihsan jangan berlebihan gitulah Ustadz, NASA sudah bisa mendeteksi apophis, pasti NASA sudah punya langkah-langkah preventif lah untuk nggak nabrak planet bumi kita ini. Nah ini kan yang ragu kan gitu, berarti udah masuk lubang biawak kan, udah masuk lubang biawak. Mungkin yang kayak gini ini kalau sholat masih sama dengan kita, Pak, bacanya surat Al-Ikhlas juga, tapi begitu baca Allahus Somad dalam hatinya, teknologi somad, teknologi tempat bergantung ya. Nah kita nggak boleh bergantung sama teknologi. Percayalah, teknologi ini adalah satu barang yang ada dalam satu perjalanan saja, setelah itu nggak ada lagi gitu. Jadi nggak zamannya kita masih mentertawakan seorang ayah yang serius mendorong anaknya belajar memanah, berkuda, berenang, karena itu perintah Nabi. Nggak usah sok modern deh menafsir-nafsirkan, Ustadz itu bukan benar-benar memanah, Ustadz belajar nembak gitu. Itu bukan benar-benar berkuda, Ustadz belajar bawa tank, belajar bawa pesawat udara. Oh sorry, kita udah belajar tentang ilmu akhir zaman. Peperangan-perangan di zaman Pak Mahdi nanti nggak ada tuh. Mahdi pakai roket, pakai apa, nggak ada. Bahkan Isa alaihissalam pakai apa? Pakai tombak gitu. Ngerti ya? Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, Syekh Mubayyad dalam kitab ensiklopedia akhir zaman justru berpendapat shutdown of modern technology it's not bad for the Muslim, it's good for the Muslims. Kenapa? Karena tiba-tiba kita bisa istirahat, Pak. Istirahat dari apa? Dari sebuah perlombaan yang nggak kunjung bisa kita menangkan, perlombaan mengejar ketertinggalan teknologi dari orang barat ya. Udahlah, nggak usah mimpi deh gitu. Nggak mungkin kita mengejar ketertinggalan itu. Kenapa nggak mungkin? Karena mereka nggak akan rela. Kita punya 1000 Habibie, kita kirim 500 ke Amerika, 500 ke Eropa, nggak mungkin tuh balik-balik mereka bisa menguasai teknologi, mengalahkan orang barat. Kenapa? Mereka nggak akan rela ngasih tahu semuanya. Nah, ngerti? Berarti harus Allah turun tangan langsung.
itu mencegah ini berhenti, selesai sama sekali. Dan kita insya Allah umat Islam di negeri-negeri muslim yang relatif negaranya kebanyakan negara berkembang kempis, ya kan, kita ini sudah terbiasa, ya kan. Kalau mereka di Amerika, di New York, di London, ya kan, di Tokyo, kalau mati lampu Pak 5 jam, oh panik Pak, bursa efeknya panik, ya kan. Kalau kita di sini masya Allah udah dilatih sama PLN ya, 10 jam mati, ya kan. Kita sabar, kita kumpulin anak-anak kita, ayo nak store hafalan, gitu kan, jelas kerja kita, gitu ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, ini yang harus kita antisipasi, ya. Dan ada satu lagi yang perlu saya sampaikan. Abdullah bin Mas'ud sampai menggambarkan ketika zaman Al-Mahdi nanti perniagaan dan jalan-jalan sudah terputus. Artinya apa? Sudah shutdown of modern technology, ya, karena memang kemunculan Al-Mahdi setelah Dukhan, ya kan. Coba lihat tertib urutannya. Al-Mahdi itu muncul setelah terjadi pembenaman bumi di timur, terjadi pembenaman bumi di barat, baru Al-Mahdi muncul, gitu. Nah, dan karena kita tahu Al-Mahdi muncul setelah shutdown of modern technology, berarti kita harus sudah mulai barangkali serius mendiskusikan dengan pasangan hidup kita atau dengan keluarga kita, kira-kira jadwal hijrahnya kapan, itu. Karena kita punya kewajiban hijrah kalau Al-Mahdi sudah muncul. Fa idza ra'aitumuhu fabayyuhu walau habwan ala salji, kata Nabi kita. Kalau kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah kepadanya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju. Al-Mahdi itu pemimpin apa pengikut? Dia pemimpin. Kira-kira kalau pemimpin muncul, pengikut berbaiat dengan cara pengikut mendatangi pemimpin, atau pemimpin keliling dunia nyalamin pengikutnya gitu? Mana yang benar? Pengikut mendatangi pemimpin. Berarti kita wajib hijrah kemana Al-Mahdi muncul. Nah, Al-Mahdi itu muncul di baiatnya, registrasinya di mana? Di Mekah, ya. Berarti harus ada pemikiran kita hijrah ke Mekah. Kalau nggak sanggup ke Mekah, ya ke dekat-dekat situlah, Oman kali, ya kan, Abu Dhabi kali, Kuwait kali, Qatar kali, gitu. Pendek kata jauh-jauh lah dari timur, ya, karena timur ini nggak ada jaminan masih tetap di permukaan air, ya. Berbuat baiklah, ya, sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau. Jadi memang kita ini orang beriman ini seharusnya bergairahnya itu mengejar apa? Mengejar akhirat. Itu yang harus membuat kita bergairah. Sedangkan dunia ini kita harusnya biasa-biasa saja. Memang begitu harusnya. Ya berarti siapapun dia yang cerita sama Anda jadi kehilangan gairah dengan dunia, dia sudah sukses mengikuti kajian akhir zaman. Gitu. Kan aneh udah ikut kajian akhir zaman makin gila dunia gitu kan, aneh banget, parah bener gitu, ya. Memang harus jadi sadar gitu bahwa dunia ini nggak perlu kita gairahkan gitu. Yang harus kita gairahkan apa-apa yang terkait akhirat, ya kan? Nah kalau bagian dari mengejar akhirat itu berarti kita mempersiapkan diri menyambut babak kelima, berarti kita mempersiapkan diri dan keluarga kita, anak istri kita untuk menjadi bagian dari pasukan Al-Mahdi. Itu benar, itu namanya ngejar akhirat. Cuma realitanya di dunia gitu, ya. Itu yang mestinya diharapkan, ya. Ngapain juga ngejar-ngejar dunia, ya kan, terus sampai menggunakan kaedahnya orang kafir, working 5 days for the sake of 2 days, ya kan, kerja pontang-panting Senin sampai Jumat demi senang-senang hari Sabtu Minggu. Makanya ada ungkapan I hate Mondays, ya kan? Thank God it's Friday, gitu, ya kan. Itu kan ungkapannya orang kafir yang logikanya materialistik, rutinitas pekanannya begitu aja terus gitu. Kita nggak boleh begitu, Pak. Kita harus punya visi ke depan, dan visi kita harus dilandasi oleh pemahaman kita akan ilmu akhir zaman ini. Itu yang membuat kita online gitu dengan apa yang Allah akan rancang dalam kehidupan di dunia ini, gitu. Jadi saya pikir nggak ada salahnya asalkan pemahamannya benar, ya. Jangan juga nggak ada gairahnya dengan dunia sampai ke tingkat makan nggak mau, tidur nggak bisa gitu kan. Itu nggak bener, ngapain juga jadi begitu, ya. Cuma kalau nggak ada gairah itu dalam arti jadi zuhud. Zuhud itu benar, karena zuhud itu diantara definisinya adalah ada muta'alluqul qalbi bid dunya, hilangnya keterikatan hati dengan dunia.